Dunia pendidikan Indonesia banyak menerima sorotan ketika problematika tersedianya dana bantuan dan bagaimana bantuan itu didistribusikan. Mulai dari siapa saja yang berhak menerima, bagaimana dana bantuan ini disalahgunakan, sampai kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah oleh oknum di lingkungan pendidikan tanah air. Namun kasus korupsi khususnya di lingkungan pendidikan bukan cuma tentang uang. Sikap permisif terhadap potensi tindakan koruptif sejatinya jauh lebih mengancam eksistensi negara. Lumrahnya gratifikasi di tengah aparat sipil negara berkenaan dengan kegiatan pendidikan sertifikasi hingga tidak meratanya kesempatan bagi tenaga pengajar untuk mendapatkan haknya juga bisa menjadi contoh kondisi belum dewasanya dunia pendidikan Indonesia. Di ruang lingkup yang diharapkan menjadi pencetak generasi penerus bangsa ini, penanaman nilai integritas sebagai benteng terhadap godaan korupsi. Dengan landasan payung hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana disebutkan hal ini adalah bagian dari usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dalam proses pengembangan potensi diri peserta didik. Sudah kami lakukan, Pak Wali Kota mengajak kami dan seluruh kepala SKPD itu beraudiensi atau berkunjung ke KPK untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Kemudian setelah regulasinya itu terbentuk, kami susun panduan implementasi pendidikan anti korupsi yang melibatkan unsur-unsur penegak hukum, termasuk dari KPK untuk menyusun silabus itu. Kemudian kami sosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, dan SMP di Kota Bogor, agar sekolah-sekolah segera menyusun kurikulum di satuan pendidikan tentang pendidikan anti korupsi. Ya, dalam proses pembelajaran sudah barang tentu kita perlu ada semacam program. Nah, dimulai dari proses perencanaan, ya bagaimana pendidikan ini harus dijalankan, juga merujuk dari amanah regulasi yang ada, baik itu di Sisdiknas maupun di pendidikan penguatan karakter, dan juga program-program dari KPK. Di sana juga ada kurikulum insersi ya yang diintegrasikan dengan mapel tertentu. Tentunya kita membuat program, kemudian membuat target untuk selanjutnya kita sosialisasikan kepada pengampu sekolah dalam hal ini, mulai dari kepala sekolahnya, teman-teman guru, khusus lagi ada guru yang memang materi-materinya langsung kental banget dengan nuansa nilai-nilai anti korupsi seperti mata pelajaran PKN ya, PPKN dan pendidikan agama juga kita sosialisasikan secara khusus. Tapi sasaran yang lebih luas lagi tentunya adalah ya semua stakeholder. Dalam pendidikan anti korupsi, target implementasi kita ada di 4 hal, 4 sasaran. Yaitu yang pertama, target kita di sekolah adalah bagaimana mewujudkan sekolah bisa menjadi lingkungan yang mengajarkan siswa tentang budaya anti korupsi. Kemudian bagaimana kepala sekolah mampu menjadi motivator, mampu menjamin bahwa pendidikan anti korupsi dilaksanakan secara sistematis. Dan yang ketiga adalah untuk guru. Guru harus mampu menjadi teladan di tengah-tengah muridnya untuk mengajarkan bagaimana pembiasaan anti korupsi. Dari dinas sendiri, dinas pendidikan, tentu yang pertama adalah kita harus monitoring pelaksanaan sekolah-sekolah ini. Sekolah-sekolah mengenai kegiatan PAK-nya. Kemudian kita harus melakukan evaluasi secara rutin, apa-apa saja yang telah dilaksanakan, kemudian bagaimana perkembangannya, termasuk mengevaluasi sekolah-sekolah ataupun person. Kami termotivasi bagaimana insersi ini kita jadikan kurikulum muatan lokal wajib bagi setiap jenjang pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kita rumuskan bersama teman-teman. Nah, ini mendapat respon yang positif dari para kepala sekolah, para guru, dan para pengawas, serta kita didukung oleh teman-teman kepolisian dan kejaksaan, sehingga
ini terwujud. Nah, oleh karenanya saya bentuk tim pembentukan kurikulum. Saya carikan adalah guru-guru mata pelajaran PPKN yang teladan, kemudian lintas agama, artinya ada agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, Kristen. Nah, di situ saya bentuk mereka-mereka yang teladan ini untuk mentelaah apa yang diharapkan oleh KPK, sehingga dengan ditelaah itu muncul suatu panduan kurikulum yang saat ini akan segera dilaksanakan. Saat belum pandemi dulu, ada festival namanya Banyuwangi Culture Everyday. Semua penampilnya pelajar, tentunya secara bergiliran ya. Malam ini nanti mungkin satuan SD, besoknya dari SMP, besoknya lagi malam Jumat biasanya kita persilakan dari komunitas pendidikan di bawah Kemenak, MI, MTS, dan juga SMA, SMK. Itu juga cara kita untuk menghaluskan budinya anak-anak supaya nilai-nilai anti korupsi itu benar-benar bisa tertanam pada diri anak-anak semuanya. Apa yang kita katakan korupsi ini tentunya adalah musuh bersama kita bagi bangsa. Kemudian tentunya tidak satu pun kita harapkan dari bangsa ini yang setuju dengan adanya korupsi. Termasuk kami di daerah, utamanya di Provinsi Lampung, ini memahami betul bahwa yang namanya korupsi ini akan merusak, akan merongrong kondisi negara kita. Jadi praktek baik pendidikan anti korupsi ini kelihatannya sederhana, namun implementasinya tentunya tidak semudah membalikan tangan. Kejujuran ini sesuatu yang memang sangat luar biasa, tetapi ini kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini itu yang dikembangkan, termasuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu, setiap peserta didik, baik itu yang terkait dengan tugas pribadinya, misalnya menuntaskan pekerjaan rumah dan sebagainya, atau tentang pekerjaan gotong royong di sekolah, piket dan lain sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang kami temukan, pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan di sekolah dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi. Ya, tentunya untuk guru dan orang dewasa ya secara keseluruhan adalah teladan. Ya, tidak hanya yang namanya pendidikan itu tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya pengetahuan, tapi juga afeksi ya. Bagaimana mendidik moral anak-anak sehingga yang terbentuk adalah karakter. Dan karakter itu tidak bisa ditransfer, tapi harus dilatih dan diberi contoh. Demikian juga dengan kepala sekolah, kami yang ada di Dinas Pendidikan. Kita harapkan mereka tidak hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anak, tapi langsung memberi contoh bagaimana praktek-praktek baik yang bisa menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang koruptif. Harapan saya dengan guru-guru yang terdidik anti korupsi ini bukan hanya menjadi pelopor di lingkungan sekolah, tetapi menjadi pelopor anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya dia memberikan teladan atau menjadikan teladan bagi dirinya sendiri, sehingga tidak ada yang termuat di dalam pikirannya terkecuali memajukan kepentingan bangsa, memajukan kepentingan orang banyak. Ini yang saya harapkan, dan saya optimis ini kalau kita didik anak-anak kita sejak dini, saya yakin aparat penegak hukum tidak repot-repot. Tidak repot-repot karena semua aparatur, semua masyarakat sudah menyadari bahwa hal yang keliru tidak perlu kita laksanakan. Pendidikan anti korupsi itu menjadi bagian dari sistem pendidikan yang sistematis untuk membangun karakter di kalangan siswa, membangun karakter sekolah, membangun karakter manajemen sekolah, juga manajemen di dinas pendidikan. Jadi kami ingin targetkan itu secepatnya bisa menjadi sebuah proses yang bergulir, yang berjalan sesuai dengan harapan agar anak-anak yang berani dan mereka menjadi lulusan yang bertanggung jawab. Pendidikan adalah strategi utama dalam pemberantasan korupsi di samping strategi penindakan dan pencegahan di KPK. Strategi pendidikan ini ditujukan agar masyarakat mempunyai ketidakinginan untuk korupsi. Sedangkan tujuan dari penindakan adalah agar orang takut untuk korupsi sehingga ada efek jerah. Dan tujuan dari pencegahan adalah membangun sistem agar orang tidak bisa korupsi.
Strategi pendidikan membutuhkan peran serta bagi semua masyarakat, jejaring pendidikan baik di formal, informal, dan pendidikan dari keluarga, komunitas, milenial, perempuan, profesional, dan seluruhnya. Pendidikan adalah hal penting dalam melakukan suatu revolusi dan reformasi suatu negara. Dengan pendidikan kita mampu untuk merubah budaya dan karakter suatu bangsa. Karakter bangsa yang anti korupsi adalah ending dari tujuan dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Harapannya nanti dengan karakter dan pendidikan anti korupsi, orang Indonesia tidak ingin untuk korupsi. Mereka tidak ingin korupsi bukan karena takut, bukan karena tidak bisa, tetapi mereka adalah tidak ingin melakukan korupsi. Mari kita bentuk Civitas Akademika untuk menjadi poros gerakan pemberantasan korupsi yang efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. KPK mengajak segenap mitra pendidikan anti korupsi untuk terlibat dalam implementasi pendidikan anti korupsi demi generasi Indonesia yang berintegritas. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi. Sebab banyak negara gagal bukan hanya karena pemerintahannya, tapi karena ketidakpedulian masyarakatnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di negaranya. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi dan peran serta masyarakat bagi semua adalah sangat penting dan yang terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mari mencintai negeri ini dengan sepenuh hati, tebarkan dan tegakkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dari diri sendiri, demi masa depan anak negeri kita semua.